Gimana ceritanya juara dunia 4 kali, bisa-bisanya gagal lolos ke Piala Dunia 3 kali berturut-turut? Ini kan gila ini. Ini adalah kisah tentang krisis yang ya belum pernah terjadi sebelumnya buat salah satu raksasa sepak bola dunia. Yuk kita bedah bareng-bareng, kok bisa sih sampai begini? Kita mulai dari sisi manusianya dulu ya. Kutipan dari Jorginho ini, wah bener-bener nangkep rasa sakit dan penyesalannya. Bayangin aja, 2 penalti krusial lawan Swiss, dua-duanya gagal. Itu kontribusi langsung loh ke kegagalan Italia. Sebuah beban yang, kata dia, bakal dia bawa seumur hidup. Dan beban itu dirasain sama satu negara. Nah, disinilah letak paradoksnya. Aneh banget kan? Sebuah negara dengan sejarah sepak bola yang sekaya itu, kok bisa-bisanya runtuh secara spektakuler begini? Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas. Gimana sih ini bisa kejadian? Terus kejadian lagi. Oke, biar kita benar-benar paham masalahnya, kita harus sadar kalau ini tuh bukan cuma kejadian sekali doang, bukan insiden yang terisolasi. Ini tuh sebuah pola yang terus berulang, sebuah bencana yang percaya atau enggak udah berlangsung selama 1 dekade. Coba kita lihat deh lini masanya. Mulai dari 2018, mereka dijegal Swedia. 4 tahun kemudian, kalah lagi. Kali ini lebih mengejutkan, lawan Makedonia Utara. Dan yang paling baru, buat Piala Dunia 2026, mereka kesingkir lagi gara-gara kalah adu penalti lawan Bosnia. Lawannya beda-beda, tapi hasilnya sama-sama nyesek. Kontrasnya gila banget. Di satu sisi kita ngomongin soal kejayaan, 4 kali juara dunia, bahkan baru aja juara Euro 2020. Tapi di sisi lain, realitanya pahit banget. 3 kali berturut-turut gagal lolos Piala Dunia. Kalau dipikir-pikir lagi sekarang, kemenangan Euro itu jadi kayak, ya fata morgana aja, oasis indah di tengah padang pasir kegagalan. Oke, sekarang coba kita zoom in lebih dekat lagi. Kita lihat momen-momen krusial di lapangan yang nentuin nasib mereka. Pertandingan lawan Makedonia Utara di tahun 2022 itu, wah itu contoh paling pas deh buat nunjukin masalah mereka. 32. Coba ingat-ingat angka ini, 32. Sebanyak itulah jumlah tembakan yang dilepaskan Italia di pertandingan hidup mati lawan Makedonia Utara. Angka yang luar biasa kan? Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang jadi gol? Dan, nah, di sini kelihatan banget betapa absurdnya statistik kekalahan itu. Italia nembak 32 kali, Makedonia Utara cuma 4. Cuma 4. Tapi, Makedonia Utara bisa nyetak 1 gol dari 4 tembakan itu. Sementara Italia, 0 besar. Ini udah bukan lagi soal sial atau nggak beruntung ya. Ini nunjukin ada masalah yang jauh lebih dalam soal ketajaman di depan gawang. Para analis punya istilah buat ini, penguasaan bola yang steril. Maksudnya apa? Jadi Italia itu jago banget nguasain bola. Seringkali penguasaan bolanya bisa di atas 60%. Tapi mereka susah banget mengubah dominasi itu jadi peluang yang benar-benar bahaya. Ujung-ujungnya cuma oper-operan di area yang nggak mengancam dan akhirnya ya frustrasi sendiri. Dan perlu diingat, ini bukan cuma kejadian sekali itu aja. Masalah gagal ngekonversi peluang pas lagi di bawah tekanan, jadi kayak tema utama yang terus muncul di 3 kegagalan mereka. Mulai dari 2 penalti Jorginho yang gagal, terus gagal bobol gawang Swedia sama sekali, sampai akhirnya kalah adu penalti lawan Bosnia. Polanya sama terus. Jadi jelas ya, masalahnya itu lebih dari sekedar kesalahan-kesalahan di lapangan. Sekarang, yuk kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Kita bakal gali lebih dalam soal masalah struktural di sepak bola Italia, yang mungkin ya inilah akar dari semua bencana ini. Coba deh lihat angka ini. Ini cukup mengejutkan. Di Serie A, liga utama mereka, 68% pemainnya itu pemain asing. Artinya apa? Artinya cuma kurang dari sepertiga pemain di sana yang bisa dipanggil buat main di timnas Italia. Entah alasannya tekanan finansial atau klub-klub pengen sukses instan, tapi hasilnya ya ini, stok talenta lokal mereka menyusut drastis. Dan dampaknya di lapangan nyata banget. Anak-anak muda berbakat dari Italia jadi nggak dapat menit bermain yang cukup di level top. Bahkan kata pelatih legendaris Max Allegri, seni bertahan yang dulu jadi ciri khas Italia itu sekarang udah luntur. Belum lagi mereka pusing 7 keliling nyari striker kelas dunia berikutnya. Masalahnya ternyata nggak berhenti di lapangan atau di level pengembangan pemain muda aja. Ini merembet sampai ke atas, sampai ke puncak pimpinan. Mulai dari pelatih sampai ke federasinya sendiri. Mungkin ada yang masih ingat insiden terkenal pas gagal di tahun 2018? Waktu itu Italia butuh banget gol lawan Swedia. Tapi pelatihnya, Gianpiero Ventura, malah nolak buat mainin salah satu penyerang paling kreatif mereka, Lorenzo Insigne.
Sampai-sampai gelandang senior Daniele De Rossi kelihatan marah banget di bench. Kayak ngomong, ngapain saya yang masuk? Kita butuh menang, butuh gol. Ini nunjukin banget kalau hubungan antara pelatih dan pemain udah rusak. Oke, Ventura dipecat setelah 2018. Masuklah Roberto Mancini. Dia emang berhasil bawa Italia juara Euro. Tapi, gagal juga di 2022. Terus Gennaro Gattuso ngambil alih dan gagal juga di 2026. 3 pelatih beda, gaya mainnya beda, tapi kok hasilnya sama aja? Ini sih pertanda jelas kalau masalahnya lebih besar dari sekedar siapa manajernya. Ujung-ujungnya, ya mau nggak mau, sorotan sekarang ngarah ke Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC. Udah banyak banget yang nuntut perombakan total. Presidennya, Gabriele Gravina, posisinya lagi panas-panasnya tuh. Karena ya 3 kegagalan beruntun ini terjadi di masa jabatannya. Oke, jadi setelah kita lihat semua buktinya, mulai dari peluang yang kebuang di lapangan sampai masalah sistemik yang dalam banget, sekarang yuk kita coba rangkum semuanya dan jawab pertanyaan utamanya. Statistik ini udah ngomong banyak sih, mereka jago nguasain bola sampai 62%. Tapi di depan gawang mereka tumpul, tingkat konversi tembakannya cuma 12%. Dan yang lebih bikin khawatir lagi, 40% gol yang masuk ke gawang mereka itu datangnya dari situasi bola mati. Ini nunjukin ada kelemahan mental, kurang konsentrasi, dan organisasi pertahanan di momen-momen krusial. Jadi, kalau dirangkum, ya begini. Ini bukan cuma karena satu masalah. Ini tuh kayak badai sempurna. Pertama, makin sedikit pemain lokal berkualitas yang muncul. Kedua, mereka kayak bingung sama identitas permainan sendiri. Ketiga, selalu gagal pas lagi di bawah tekanan. Dan yang mungkin paling menyedihkan, hilangnya mentalitas juara yang dulu jadi ciri khas mereka. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin resah. Apakah ini cuma kemunduran sesaat aja? Atau jangan-jangan kita lagi nonton akhir dari sebuah era? Karena kalau nggak ada perubahan yang benar-benar mendasar, status Italia sebagai raksasa sepak bola dunia, mungkin ya cuma akan jadi cerita di buku sejarah.